Aku ajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilai untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada hentinya menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja, demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh. Dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Paulus memberi perpisahan kepada orang-orang di Efesus. Dikatakan di sini para penatua jemaat Efesus. Karena Paulus tahu. Di sini Paulus. Jadi di sini Paulus memberikan kata-kata perpisahan kepada para penatua jemaat di Efesus. Karena Paulus sudah mendengar sendiri perkataan Tuhan. Dikatakan bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Paulus juga berkata bahwa Paulus tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun. Asal saja Paulus dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepada Paulus untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan Paulus di sini juga mengajarkan bahwa emas dan perak tidak diingini oleh Paulus. Di ayat 33, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun. Kamu sendiri tahu bahwa aku dengan tanganku sendiri, aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja, demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima.
Paulus mengajarkan kepada para penatua jemaat Efesus bahwa Paulus itu bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan kawan-kawan seperjalanan Paulus. Kita tahu bagaimana Paulus menjelajah banyak tempat bersama banyak orang, bukan kota tapi negara-negara. Dikatakan sampai Asia. Bagaimana Paulus berjalan naik kapal itu membutuhkan biaya yang banyak. Dan Paulus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan kawan-kawan seperjalanan dia. Paulus tidak hanya memenuhi kebutuhan perjalanannya dan kawan-kawan seperjalanannya, tapi juga memberkati orang-orang. Dikatakan Paulus di ayat 35 adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dikatakan juga di ayat 35 bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sendiri, bahwa ia telah mengatakan, ini perkataan Tuhan Yesus yang dikutip Paulus, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tidak hanya memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan kawan-kawan seperjalanan untuk memberitakan Injil, tapi Paulus juga memberkati orang-orang yang lemah. Kita harus bekerja untuk menjadi saluran berkat. Dan dikatakan di sini di ayat 37 ya. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus. Mereka berulang-ulang mencium dia. Jadi para penatua jemaat ini berulang-ulang mencium Paulus. Mereka sangat berduka cita. Terlebih karena Paulus katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi, tidak akan melihat Paulus lagi. Lalu mereka mengantar Paulus ke kapal.